AI itu kayak pisau lah ya. Kayak pisau, oke. Kayak pisau. Kalau kamu kasih Davina, dia masak buat kamu. Oh iya, buat betul. motong. Yes. Ya kan? Buat ini. Kamu kasih ke preman di Pulau Gadung, nah dia buat nodong. Yes. Bukan salah pisaunya, bukan salah AI-nya. Isu yang penting untuk Indonesia adalah kan banyak negara jadi ingin membatasi AI. Memang ya ini menjadi dua sisi mata pedang yang tergantung siapa yang paling jago mainin pedang ini, itu yang menang. Ya itu pedangnya. Hello, welcome to Fitus Talks, podcast di mana kamu bisa eksplor dunia IT dari tren sampai isu terkini. So, enjoy the podcast and let's start! Halo Fitizen, ini adalah part kedua podcast bersama Pak Alfon. Nah, kalau teman-teman belum nonton video part pertamanya, bisa nonton ya di sini. Oke, mari kita lanjut ngobrol bersama Pak Alfon. Nah, dari semua itu sebenarnya berarti dari pemerintah pun juga harus aware gitu kan. Berarti kan bagaimana serangan itu terinvolve juga, itu nanti kita belum lagi bahas dengan AI. Ya kan? Karena AI itu adalah sebuah tools, istilahnya saya masih menganggap itu sebuah tools yang bisa memudahkan kita untuk melakukan sesuatu gitu. Karena kan zaman berubah. Dulu kita ngomongin Google, ya dulu mungkin ada istilahnya zaman searching. Ya kan, kita searching, kita istilahnya kerennya googling. Sekarang kan ada zaman kita pakai prompting, istilahnya kan gitu kan, di AI kita prompting, kita juga pakai dari AI itu bagaimana bisa jadi pakai baik, bisa juga pakai buruk. Yeah. Betul kan Pak? Nah itu kalau saya jadi berpikir gitu, saya juga butuh insight sih dari Bapak, dari segala macam evolusi yang terjadi gitu kan. Nah dari Bapak sendiri itu mungkin ada nggak sih untuk bisa ngasih kita kayak, ya mungkin tadi udah banyak gitu Pak, mungkin ini udah masuk ke belakang-belakang di mana mungkin back to pertanyaan basic, what should we do gitu dengan keadaan segini kompleksnya gitu, dengan apa yang terjadi gitu, dan juga posisi Indonesia yang kita juga sudah tahu kita non-blok gitu kan. Bagaimana gitu akhirnya kita lebih awareness gitu, terutama related ke akhirnya dunia bisnis gitu. Bagaimana gitu Pak? Mungkin dari insight Bapak gitu. Ya, digitalisasi ini sudah pasti akan makin menguasai sektor lain. Yes. Itu yang perlu kita sadari. Dan sebenarnya kita nggak perlu muluk-muluk minta pemerintah pendidikan dukung di sini, dukung di sana. Yeah. Ya kan? Pemerintah fokusnya apa? Sekarang lakukan pemerataan akses internet. Jadi Indonesia penduduknya ada 200 juta lebih, ya kan? Jadi ibaratnya gini, kalau kamu buat infrastrukturnya cukup, misalnya kalau petani dia produksi banyak hasil ladang atau apa, tapi dia nggak ada infrastruktur jalan untuk ngirim, jadi percuma. Betul. Dia nggak bisa cepat ke kota yang membutuhkan. Jadi pemerintah nggak perlu ngurusin gimana cara nanam tomat, nanam jagung, nanam apa. Itu ya saya kan? lebih jago istilahnya. Pemerintah bikinin jalan di seluruh pelosok. Sehingga kalau mereka udah jadi, padinya langsung otomatis cepet langsung nyampe ke daerah yang membutuhkan. Nah, itu infrastruktur jalan. Nah, internet itu mirip dengan itu, dengan jalan. Jadi pemerintah nggak perlu lah ngatur orang, ini supaya cyber gue didik lu, gue ada sekolah ini, bagus kalau bisa ke sana. Cuman kita jangan ke sana dulu deh. Kenapa? Karena jalannya aja belum punya. Jadi itu pemerataan akses internet itu yang perlu menjadi fokus. Yang itu yang kita miris kemarin kan, yang dikorupsi. Iya, dikorupsi, betul. Berapa ribu BTS itu. Nah, itu tolong fokus aja di sana dulu. Fokus, bener-bener fokus gitu loh. Dan berikan, nggak perlu mau cari berapa ratus Mbps, berapa ini, udah 128 Mbps, that's enough gitu loh. Yes. Itu udah cukup. Yang penting merata, jadi bukan kenceng. Nah, hari ini sebenarnya kita tertolong tanda kutip dengan adanya Starlink kemarin. Betul, ya salah satu. Jadi banyak tempat-tempat terpencil yang tadinya belum terjangkau dan BTS-nya belum nyampe, dikorupsi, bisa connect gitu. Yes. Pakai Starlink. Tetapi saya sarankan
ini sebagai backup. Jadi kamu jangan tergantung. Jadi jangan pakai LEO ini, low Earth orbit ini sebagai backbone utama gitu. Ini oke untuk efisiensi cost dan sementara kamu nanganin korupsi ini. Betul. Tetap backbone utamanya tetap ke fiber, tetap ke kabel gitu loh. Jadi tetap dibangun, jangan merasa ini gue udah tercapai nih, ada Starlink. Sekarang lihat si Elon Musk bilang, kita stop dulu di Indonesia. Pusing lagi kan? Pusing udah kita. Nah, kalau kita udah ada backbone-nya, itu kita udah jalan. Nah, kalau pemerataan akses internet itu sudah terjadi, ini otomatis semua hal perkembangan ekonomi, pemanfaatan digital, talent itu akan muncul. Jadi itu yang the easiest things to do, tapi is very hard karena kan banyak kita mesti mungkin rugi dulu operator di tempat-tempat terpencil atau apa. Tapi itu yang harus pemerintah lakukan. Itu saran kita. Lalu yang di luar itu ya mungkin ya literasi digital, literasi finansial yang memang perlu selalu digalakan. Dan yang terakhir mungkin penegakan hukum lah ya. Supaya bisa kalau ada terjadi kejahatan ini, orang lihat contoh bahwa gue kalau melakukan kejahatan nih, gue ditindak gitu loh. Lalu soal kebocoran data, kadang-kadang nggak fair. Nggak fairnya gini, yang ngebocorin siapa, yang menderita siapa. Jadi ini ada lembaga yang membocorkan data kependudukan. Yes. Lalu karena data kalau udah bocor, once it is in the internet, it is there forever. Yes. Kita nggak bisa batalin, nggak kayak ban bocor. Iya. Kalau ban bocor lu tambel, lu pakai lagi bannya udah selesai gitu. Kalau data bocor di sana selamanya. Lalu kita harus cari cara, gimana caranya supaya nggak dieksploitasi. Nah, gara-gara yang bocor lembaga pemerintah, kita repot. Kita neken ke bank. Iya bank betul. Yang repot. Iya bang repot. Bang, lu kalau orang buka rekening, lu mesti KYC, know your customer. Kenapa? Jadi waktu buka rekening, dia kasih KTP, lu mesti pastiin itu KTP bukan KTP bodong. Oke, ya. Karena kalau data udah bocor, dia pakai blanko KTP, dia bisa bikin KTP aspal. Yes, betul. KTP-nya blanko, tapi datanya asli. Kenapa? Karena gue dapat dari data bocor, gue tinggal isi gitu. Nah, jadi bank yang repot. Jadi tiap buka rekening, bank tuh wajib pakai alat dari Dukcapil, di-scan dulu. Oh ya, di-scan jempol, untuk jempol. Ya kan? Ah, udah bener, baru dibukain. Kalau berdasarkan KTP bukain, bank itu harus ditindak. Karena secara tidak langsung mereka jadi mendukung aksi kejahatan. Kan ada cash out-nya, dengan banyaknya KTP bodong ini mereka bikin KTP akun-akun bodong dijual. Kamu tinggal Google tuh, beli rekening bodong, tinggal bank ABC, bank apa, langsung keluar. Kamu bayar 500.000, kamu dapat account, saldonya 50.000, tapi udah ada kartu ATM. Oh oke. Nah jadi karena ada tersedianya cara untuk cash out-nya, maka the crime will follow gitu loh. Oh. Nah, jadi maka kita tekan bank, pokoknya lu mesti KYC. Kalau KTP-nya nggak asli, lu nggak boleh bukain. Kalau lu bukain, ditindak cabangnya, artinya nggak KYC. Ya kita itu akhirnya gara-gara yang bocor di sini, yang repot orang lain gitu loh. Ya, kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi kita mesti kreatif nanti cari cara untuk menghadapi akibat dari data bocor atau ini. Wah, menarik Pak. Saya juga baru kepikiran gitu dengan Bapak tadi menceritakan itu, ya itu real sih Pak, bahwa ya jadi banyak sekali impact-nya dari data bocor, maksudnya sesederhana itu. Nah mungkin tadi juga Bapak sempat bahas tentang bahwa bagaimana sih, balik lagi berarti kan dari sisi kita, bagaimana kita harus menjaga data itu, tadi dengan security dan juga kita menjaga mungkin sesederhana, ya berarti data kita, istilahnya mungkin yang kalau transfer data berarti data itu harus ter-encrypt lah istilahnya kan, bagaimana itu bisa di-encrypt dengan baik gitu sehingga data pun kalau misalkan itu bocor ataupun itu di istilahnya terbuka, tapi kan susah juga kalau data itu yang ngelola lembaga ya kan, jadinya kan itu lembaga yang istilahnya lalai. Sebenarnya kita juga nggak bisa tuntut lembaganya. Kita aman dan nggak cuma lembaga pemerintah, banyak juga kasus LinkedIn bocor. Kita ngamanin setengah mati password kita. Lalu dia jebol segelondong. Nah, karena itu ingat password kita, makanya jangan pernah sama. Ya, di semua. Terus TFA nomor 1, aku bilang nomor 1. Untuk saat ini ya. Kalau ada lembaga atau bank yang bilang harus ganti password, ganti PIN berkala, jujur aja saya malah berbalik pikirannya. Gue curiga sebenarnya data lu udah bocor.
Ya karena dia takut. Karena lu takut, jadi lu suruh gue ganti PIN gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya secara nggak langsung kalau ada yang bilang segera ganti ini, sebenarnya data lu mungkin bocor ya, lu takut, jadi suruh ganti PIN. Nah karena itu makanya TFA itu penting. Jadi kalau password kita bocor pun mereka nggak bisa masuk. Iya betul. TFA, Two Factor Authentication. Salah satunya mungkin dengan device kita kan sering kayak gitu kan. Nah kita mau lanjut nih Pak. Tadi kan kita udah seru sekali bahas tentang yang UU PDP gitu kan. Jadi kan saya juga jadi relate. Kenapa sih UU PDP itu yang jadi delay, mungkin jadi ada relate juga tuh ke sektor bisnis sebenarnya kan. Dengan sebenarnya kan kalau UU PDP itu juga memungkinkan dari sisi kita as individual itu kan istilahnya mengsu kalau misalkan ternyata terbukti bocor gitu kan. Khususnya tadi kan Bobby juga sebut kalau misalkan ada di sisi swasta kayaknya yang paling cukup memberatkan gitu kan kalau untuk itu. Mungkin menurut saya itu salah satu asumsi saya kenapa lembaga itu tuh masih tarik ulur. Itu asumsi saya sih Pak kalau ngeliat dari cerita yang tadi. Mungkin saya akan lompat sedikit sih Pak tentang bagaimana ini juga lagi tren nih kan, security kayaknya 2 tahun terakhir hits banget, data bocor. Berikutnya adalah AI. Artificial intelligence gitu kan. Kalau narasi yang berkembang adalah mungkin ada yang menarik dari sisi kalau kita ngomong security, bagaimana nih nanti dengan ada AI, hacker makin jago nih Pak. Ya kan? Hacker makin jago, terus bagaimana kita juga bagaimana nih kita harus mengamankan data kita gitu kan. Bahkan mungkin gimana kejar-kejaran sama AI gitu loh. Nah, itu dari Bapak gimana Pak? Di Indonesia apakah sudah terjadi? Karena saya melihatnya ya kita kadang masih anteng-anteng aja, hanya beberapa yang aware dengan mungkin ketakutan adanya AI terhadap data dan security, ada juga ya sudah gitu. Gimana Pak? AI itu kayak pisau lah ya. Kayak pisau, oke. Kayak pisau. Kalau kamu kasih Davina, dia masak buat kamu. Oh iya, buat betul. motong. Yes. Ya kan? Buat ini. Kamu kasih ke preman di Pulau Gadung, nah dia buat nodong. Yes. Bukan salah pisaunya, bukan salah AI-nya. Salah yang make. Jadi itu yang perlu kita sadari. Jadi AI ini dia sangat powerful. Ini kalau dari sisi ini sebagai alat, ya kan, dari pisau. Tetapi AI ini merupakan sesuatu yang sangat powerful. Ini sebenarnya pengembangan yang sangat menarik dari big data. Tadinya kita belajar big data aja tuh pusing. Ada Watson, ada Hadoop segala macam. Betul, Watson, Hadoop. AI ini adalah hasil dari itu gitu loh. Jadi hasil dari pengolahan big data ke sana, dan kita kan dengar Watson, Hadoop aja masih pusing. Ini AI ini hasil dari yang kita pusing itu gitu loh. Ya, ada hari ini maka dia pinter banget. Nah, yang jadi masalah adalah ini ada satu hukum yang menurut saya inevitable ya. One day, tapi ini jadi science fiction nih. Iya, oke. Ini yang very powerful dan nggak terbendung. Harusnya umat manusia secara kompak bisa membatasi ini. Tetapi kenyataannya tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena kalau Amerika ngebatasin AI, negara lain akan majuin AI. Betul. Mereka akan tertinggal. Yes. Kalau Facebook, kalau sekarang Google diem aja, kasih si ChatGPT maju, ya kan, mereka akan habis. Google Search akan dihabisin. Mau nggak mau mereka keluarin Gemini yang kemarin berusaha ngelawan ChatGPT, ya kan. Itu akan berlarian terus. Amerika akan ngembangin, China akan ngembangin dengan yang DeepSeek ya. DeepSeek, dan dia macam-macam. Semua akan saling berpacu. The end result is AI yang menang. Sebenarnya begitu. In the end. Nggak tahu, ini terlalu science fiction, tapi menurut saya itu yang akan terjadi. Saya nggak berharap saya masih hidup kalau itu terjadi, karena sedih banget kalau itu terjadi. Nah, isu yang penting untuk Indonesia adalah kan banyak negara jadi ingin membatasi AI. Iya, betul. Karena dampak banyak lah. Satu yang saya sebutkan tadi, yang dua dampak negatif penyalahgunaan AI. Yes. Ada deepfake untuk pakai hal lainnya. Nah, cuman yang kita perlu sadari ya, implementasi AI di Indonesia itu termasuk rendah. Jadi negara yang implementasi dan perkembangan AI tinggi itu, 1 Amerika, 2 Cina, dan ada di Big Ten itu Singapura.
Singapura. Dan banyak negara berusaha membatasi AI. EU kan ada batasi AI, nggak boleh proses apa, dan lihat AI sebagai makhluk yang ini perlu dibatasi. Nah, kalau pandangan saya di Indonesia, saya nggak setuju. Saya kurang setuju kalau dibatasi, khusus untuk Indonesia. Walaupun saya tahu dampaknya yang saya sebutkan tadi. Bisa Kenapa? Karena kita udah tertinggal. Jadi kalau kita udah tertinggal, terus lu batasi, lu nggak fasilitasi orang-orang startup yang jalan di Amerika ini hampir 100% startup tuh AI based semua gitu. Di Indonesia susah carinya gitu loh. Singapura udah mulai banyak. Kalau kita batasi, akibatnya apa? Kalau udah jadi apps-nya, kita jadi negara konsumen lagi. Jadi kita pakai apps AI dari luar untuk ngolah data, kita langsung jadi negara konsumen lagi seperti hari ini gitu loh. Jadi itu pandangan saya. Cuman ya nggak mudah ya menjalankan itu. Tetapi memang beberapa sektor memang perlu dibatasi untuk penyalahgunaan AI, untuk kejahatan, deepfake atau apa. Oke. Tapi kalau kamu batasi terlalu jauh dan masyarakat memandang AI itu sebagai monster yang mengerikan, ya kita akan makin tertinggal. Makin tertinggal. Itu sih. Dan juga mungkin sebagai kita teman-teman yang menggunakan gitu, atau mungkin kita lah sebagai orang awam gitu, kita juga harus menganggap AI itu ya akhirnya sebagai tools kan tadi yang sempat saya bahas kan, bahwa tools untuk kita bagaimana kita bekerja setiap hari gitu. Karena menurut saya juga kalau kita tidak menggunakan AI, akhirnya akan tertinggal dengan orang yang ya istilahnya kan tertinggal dengan orang yang menggunakan AI. Kalau kita masih doing-nya the same thing dengan old gitu, kita harus adaptasi lebih cepat lagi. Kira-kira gitu kan, Pak? Iya, betul. Nah, tapi kalau dari sisi, nah ini mungkin saya akan banyak relate ke security, Pak, sebenarnya. Kenapa? Karena akhirnya juga melihatnya bahwa bagaimana gitu organisasi harus menyikapi gitu AI dan security itu gitu. Maksudnya apakah mungkin dari pengalaman Bapak sendiri ketika ketemu banyak sekali mungkin ya mungkin organisasi dan segala macam gitu. Apa sih yang di masyarakat itu melihat AI dan security gitu? Apakah mereka melihat ini nggak boleh berdampingan gitu? Akhirnya atau mereka masih belum melihat bahwa ini sebenarnya bisa kita kolaborasiin gitu? Kira-kira gitu, Pak. AI ini seperti add-on. Add-on yang tinggal kamu pasang. Yes. Kalau kamu pasang di dunia security yang untuk kejahatan, jadi malware-nya dapat add-on. Yes. Jadi tambah tinggal superpower itu tuh. Superpower. Yeah. Kamu tinggal ini kode ini, ya kamu mesti pintar ngomongnya ke AI-nya, dia berusaha membatasi, nggak bikin untuk kejahatan. Yeah. Tapi gue lagi riset nih ini, yang ini gimana cara ngeganti ini, gimana caranya supaya enkripsi ini nggak bisa kedeteksi, gimana cara compiling ini ubah supaya bisa rubah bahasa itu ada caranya. Orang kalau di dunia dark web itu mereka udah tahu caranya. Jadi itu add-on. Jadi add-on itu kalau ditambah ke kejahatan itu mereka akan menjadi multiplying ability. Yes. Jadi malware yang tadi cuma satu bisa jadi puluhan tanpa dia perlu memiliki skill yang tinggi gitu loh. Sebaliknya, kalau kita taruh di bagian cyber security yang bertahan, ya kan, pakai AI dia juga bisa gitu loh. Jadi untuk mendeteksi banyak celah yang baru, pertahanan yang baru. Jadi memang ya ini menjadi dua sisi mata pedang yang tergantung siapa yang paling jago mainin pedang ini, itu yang menang. Ya itu pedangnya. Dan kalau di dunia security sebenarnya penyerang itu kamu bisa ibaratkan kayak Ronaldo atau Messi. Oke. Jadi mereka fokus banget mencapai tujuannya dan melihat satu sektor dia gimana caranya masukin bola ke gawang. Ya. Gimana caranya menembus satu sistem. Yes. Dan untuk menembus sistem itu dia tinggal bikin replikasi sistemnya, dia cobain di lingkungan dia, udah jadi waktu dia mau lakukan itu dalam bilangan menit dia masuk. Sebaliknya, kalau orang yang bertahan itu, dia tuh ibaratnya tuh kiper atau back yang dia mesti ngawasin dari segala macam faktor, serangan dari segala macam arah gitu loh. Dia keuntungannya banding penyerang, dia yang nguasain playing field-nya, dia yang nentuin. Ini gue kayak gini, tetapi serangannya dari berbagai macam cara. Kalau penyerangnya, mereka cuman bisa nyerang fokus ke satu, tapi sangat dalam. Jadi itu yang perlu kita sadari. Dan
yang nggak, kalau Ronaldo suruh jadi kiper mungkin juga nggak bisa, nggak jago. Iya, Tapi kalau kiper kamu suruh jadi Ronaldo, ya nggak jago juga. Jadi masing-masing yang memang mereka perlu manfaatkan AI itu. Jadi kalau AI itu bisa dimanfaatkan dengan baik dan orang promptingnya bisa jago, mereka akan bisa sangat membantu, sangat banyak. Jadi memang nggak bisa dihindarkan. Iya betul sih. Tidak bisa dihindarkan kan dengan adanya AI ini kan. Dan berarti balik lagi kalau dari Bapak mungkin saya bisa summary secara singkat itu adalah dari sisi mungkin organisasi kan istilahnya kayak keeper dan back-nya gitu kan. Hacker-hacker itu kan ya mungkin tadi ransomware yang berkembang dan segala macam, dan yang tadi sempat kita bahas lagi sebelumnya itu adalah tentang yang tadi bagaimana udah makin unik-unik nih kan, kita dapat serangan gitu kan, bagaimana bahkan semirip mungkin dengan apa yang aslinya gitu kan, banyak sekali. Bahkan ketika kita mungkin dia juga, karena data kita sebenarnya juga kalau sudah masuk internet mungkin kita juga harus punya mindset ya, ketika data kita sudah ada, kita sudah mengakses sebuah aplikasi, kita harus sudah siap data itu akan digunakan, dieksploitasi baik dari lembaga itu sendiri ataupun akhirnya mungkin karena kelalaian bocor gitu kan ke internet gitu kan. Karena kan banyak sekali gitu. Terakhir juga mungkin sedikit ngulik karena terakhir Bapak juga bahas, saya pernah ngeliat mungkin di sosial media Bapak dan mungkin di YouTube Bapak sempat bahas yang penipuannya itu memakai virtual account yang mungkin dari bahkan sampai naik di level nomor telepon suatu institusi itu seolah-olah terlihat resmi gitu kan, udah sampai se-ekstrim itu gitu kan. Bahkan itu mungkin saya nggak tahu apakah dibaliknya dia iseng menggunakan AI atau nggak, saya juga nggak tahu. Berarti kan dari sisi kita mungkin pelaku industri ya harus pakai mindsetnya adalah karena kita bukan kejahatan, mungkin seperti tadi keeper dan back. Berarti kan kita harus menggunakan AI itu bagaimana kita harus lebih istilahnya lebih pinter kan, bagaimana kita melatih pemikiran kita gitu kan untuk mengantisipasi dari tren yang ada saat ini gitu kan Pak. Nah mungkin ini untuk yang terakhir sih Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak, biar kita nggak terlalu lama. Kayak gitu kita udah ngobrol udah lama gitu. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir yang mungkin dari Bapak sendiri gitu. Tadi kita juga udah banyak sekali bahas apa sih tren AI dan security gitu. Dan bagaimana Indonesia harus menyikapi, khususnya tadi dari sisi menyiapkan infrastruktur dan segala macam gitu kan Pak. Nah, mungkin ini korelasinya, mungkin Bapak bisa ngasih insight ke depannya sih Pak. Mungkin ke depannya kira-kira apa sih yang mungkin bisa terjadi gitu, khususnya dengan keadaan mungkin geopolitik yang istilah di Indonesia kan, di geopolitik kan tadi non-blok gitu. Ini apa sih yang mungkin terjadi dan dengan Bapak melihat semua kesiapan kita gitu, apa yang mungkin terjadi yang mesti kita antisipasi gitu ke depannya supaya kita bisa mempersiapkan gitu, possibility, bisa terjadi bisa tidak, tapi mungkin dari Bapak apa mungkin gitu Pak? Sekarang kan yang nyata kan perang dagang walaupun mulai damai ya, dan Indonesia kan berada di posisi kita nggak diblok. China kan beberapa chip Nvidia yang canggih tuh masih diblok karena Amerika takut ya kan. Nah itu yang satu tren yang perlu kita sadari di Amerika adalah mereka tahu bahwa data center itu akan makin dibutuhkan. Oke. Jadi investasi di sana tuh gila-gilaan. Jadi dan luar biasa besar, dan itu yang saya lihat Indonesia perlu menangkap itu gitu loh. Kita tuh punya banyak kesempatan, cuman yang tadi pertama benahi dulu koneksinya, lo ratain. Yang kedua backbone infrastrukturnya dibikin bagus gitu loh dan reliable gitu loh. Jadi itu yang perlu kita sadari ke depannya. Dengan perkembangan AI makin tinggi ini, kebutuhan atas prosesing makin besar dan tidak akan bisa mencukupi gitu loh. Dan di Indonesia kalau masuk ke data center, silakan, siapa yang mau masuk, silakan, itu perlu didukung gitu. Jadi pemerintah jangan merasa bahwa sekarang data center udah banyak, udah cukup, enggak cukup, kurang. Kalau dengan pengembangan AI ini sangat kurang. Jadi kesempatannya akan sangat besar. Kalau kita nggak lakukan itu, negara lain mungkin nanti lari ke Malaysia, lari ke Thailand, atau lari ke Vietnam gitu. Saya sarankan hal itu yang perlu menjadi satu pertimbangan utama ya. Jadi AI ini akan maju, dan Indonesia juga kalau pintar menempatkan dirinya, misalnya dulu kemarin ya, mungkin sampai hari ini masih
China di-ban untuk beli chip tertentu sehingga proses-proses AI itu di luar negeri, kenapa nggak di Indonesia? Kalau data center kita udah ada, udah siap, jadi yang China yang nggak boleh itu bakal lari ke sini dan mereka akan pakai jasa kita. Dan kita kan nggak dilarang untuk beli chipnya Nvidia, apa gitu loh. Dan kalau jalankan di Indonesia kan boleh proses AI-nya atau proses kamu ngumpulin data atau proses kamu bikin aplikasi atau sejenisnya. Itu sebenarnya kita bisa posisikan diri apa yang dilarang ke China bisa di Indonesia. Dari Amerika kita beli ke Amerika boleh, di China nggak boleh, lalu mereka akhirnya invest ke sini gitu. Jadi itu salah satu kesempatan yang mungkin secara negara itu yang bisa kita manfaatkan. Posisi kita non-blok tuh enaknya begitu, ada keuntungannya juga. Oke, berarti kita harus melihat yang tadi ya, berarti tren ke depannya ya, karena itu Indonesia harus mengambil sikap melihat peluang-peluang, salah satunya tadi data center kan. Ya bagaimana ada dilihat di China mungkin ini something yang dilarang gitu kan, untuk contohnya adalah chip-chip Nvidia yang baru yang canggih-canggih, A200 dan seterusnya gitu kan. Nah, sehingga di Indonesia mungkin menjadi kayak istilahnya kayak jembatan penengah gitu kan. Jadi betul. Jadi kan kalau mereka mau, Indonesia juga bisa kebagian kan. Jadi istilahnya kayak teknologi yang mungkin apa sih yang diimplementasikan di atas itu kan, Indonesia bisa quote-unquote sebenarnya mencontek gitu kan, kayak kalau kita taruh data centernya aja bebas, lu mau aplikasi apa aja boleh, gua kasih resource-nya gitu loh. Betul. Jika kasih resource-nya kita juga dapat banyak sekali manfaatnya gitu. Dan kan China nggak terlalu takut taruh di Indonesia. Kalau dia taruh di Amerika dia takut. Iya, betul. Ya kan? Jadi itu salah satu keuntungannya yang bisa kita petik dengan posisi non-blok ini. Oke. Thank you banget Pak Alfon untuk waktunya. Udah banyak banget kita diskusi nih ya. Thank you banget udah memberikan banyak insight untuk kita semua dan juga untuk teman-teman Vitizen. Oke, dan juga thank you teman-teman Vitizen yang sudah menonton video ini, dan juga teman-teman bisa share ke teman-teman Vitizen yang lain supaya bisa mendapatkan insight yang sama. Dan juga teman-teman bisa kasih komentar nih, kira-kira apa sih peran Indonesia yang bisa dilakukan untuk kondisi sekarang gitu, bisa kasih insight-nya dan juga bisa kita saling tukar pikiran di sana. Dan juga teman-teman kalau ada kepikiran nih, wah kayaknya cocok nih Virtustock mau bahas apa di kemudian video-videonya, bisa komen juga ya. Oke, dan jangan lupa teman-teman bisa juga subscribe bagi yang belum supaya bisa mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh Virtus. Sekali lagi, thank you teman-teman Vitizen. See you in the next Virtus Talk. Bye-bye.